Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian-kajian sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Cuman kali ini lebih sederhana ya, lebih sederhana karena aku baca ada sesuatu yang menarik dari berita online ya yang disampaikan oleh Kumparan, dan karena aku tertarik, aku akan membagikan untuk kalian semua peyor-peyorku tercinta. Oke, aku minum mampir ngombe, jadi harus ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk diskusi kita kali ini adalah demi ya makanan. Jadi kita tentang makanan. Kosher. Nanti apa itu kosher ya? Tahu lah nanti ya, aku jelaskan. Ya, demi makanan kosher ya, Yahudi lebih memilih Islam. Yahudi lebih memilih Islam. Nah, ini ya. Demi makanan kosher, Yahudi lebih memilih Islam. Itu tajuk kajian kita ya, yang ya santai-santai aja, tidak terlalu serius. Karena ini ya bisa dibilang resensi lah ya dari sebuah media online yang tajuknya itu Kumparan. Ini dia. Tuh. Kira itu. Tolong tunjukkan ini ya, Kumparannya ini. Tunjukkan. Jadi biar otentik beritanya. Sudah? Oke. Judulnya tahu kan? Label halal MUI jadi patokan umat Yahudi Manado pilih makanan kosher. Nah, itu yang sangat ternyata kosher itu tulisannya tidak pakai H depannya ya. Hanya justru di belakang. Tidak begini. Ya. Ya seharusnya kalau bisa ini ditulis dengan huruf Ibrani ya. Kosher hanya di sini. Ya. Demi makanan kosher, Yahudi lebih memilih Islam, begitu. Apa sih yang menarik dari berita yang diunggah oleh Kumparan ini? Ya, tentunya bagi kita yang giat melakukan komparasi religion itu menjadi menarik sekali, khususnya ketika kita membahas siapa sebetulnya yang turut, yang taat, yang tetap berpegang teguh terhadap aturan-aturan yang Allah berikan untuk kita, gitu ya. Aku kasih skema dulu supaya jelas. Milata Abraham ya, aku tulis MA ya. Milata Abraham ini ya, berpijak dari sini, maka Abraham itu disebut bapak orang beriman ya. Kalau di Alkitab, kalau di Al-Qur'an dalam perspektif Islam itu Abraham juga dimuliakan ya, karena dia mendapat juluk Khalilullah ya. Bukan sahabat lagi. Sahabat itu di atasnya sahabat ada yang disebut Khalilullah ya. Dari Milata Abraham itu menjadi lanjutannya Yahudi ya. Sebentar. Yahudi ini kelanjutannya nanti
Nasrani, ya, Nasrani, kelanjutannya Islam, ya. Yahudi, Nasrani, Islam ini tidak bisa tidak, dia harus mengakar kepada iman Bapak Abraham, yaitu Milata Abraham, atau kalau di Al-Quran Mila Ibrahim, ya, tidak bisa tidak. Maka inilah yang disebut agama Samawi, ya. Samawi itu langit, bukan agama Ardi, ya. Ardi itu bumi, artinya langit, itu pewahyuan, proses pewahyuan. Nanti Samawi juga itu disebut Samayim, itu ada akhiran yim, itu artinya langit-langit yang agung gitu, ya. Bisa disebut juga Samayim kadang-kadang, tergantung nanti teksnya seperti apa. Oke, kalau kita berbicara dalam Al-Quran tentang ahli kitab, itu nanti ada dua, hati-hati, ya. Ada Yahudi, ada Nasrani. Nah, ya, kemana ini larinya? Ya, Yahudi dan Nasrani. Nah, semua ini berakar pada iman Abraham. Nah, sekarang kita lihat mana yang tetap berpegang terhadap iman Abraham, ya. Nah, ini kalau kita dalam kajian abrogasi teologis, agama yang berikutnya, nah seperti ini melatar Abraham, ya, awalnya. Agama berikutnya ini dia melanjutkan dan menggantikan yang ini, ya. Nanti ini dilanjutkan dan digantikan oleh ini. Nanti ini dilanjutkan dan digantikan oleh ini. Jadi kalau dalam perspektif keislaman, ini Islam ini paripurna, kesempurnaannya itu di sini. Ini mengalami proses seperti yang ini kita tahu. Yang kemudian nanti Nasrani ini menjadi yang kita kenal dan lebih dikenal disebut dengan Kristen, ya. Makanya Al-Quran tidak pernah menyebut sebuah kata Kristen, yang disebut itu Nasrani. Oke, ini pahami dulu, ya. Aku ulangi lagi, pernyataan dalam kumparan ini menjadi penting bagi kita, mungkin tidak penting bagi orang lain, karena berita ini, ya, yang diunggah oleh kumparan bisa untuk menambah wawasan kita. Sebetulnya aturan-aturan hukum yang tentunya semua ini dari Gusti Allah Agung, ya. Ini terus diturunkan. Nah, di antara Yahudi, Nasrani, dan Islam ini mana yang masih berpegang teguh terhadap aturan-aturan itu, ya. Ini tidak bisa disamakan dengan Hindu, Buddha, itu lain, jalurnya itu lain lagi. Itu jalurnya jalur Ardi, ini jalur Samawi. Oke, sekarang aku hapus. Ini bahan dasar untuk memahami Hindu. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan bahwa Yahudi itu egosentrisnya tinggi dan sangat kuat, ya. Maka Yahudi itu harus Israel, dan Israel itu harus Yahudi, ya. Dan ini menjadi tertarik karena begini, label halal MUI jadi patokan umat Yahudi Manado. Nah, tentunya saudara kita yang di Manado kan bukan Israel, lalu bagaimana ceritanya bisa menjadi Yahudi, kan? Itu menarik juga. Dan aku memang sudah lama dengar berita ini bahwa di Manado itu ternyata ada komunitas Yahudi. Ini sebetulnya menarik, dia adakan penelitian terus kita tahu bagaimana ceritanya, ya. Kalau di berita ini itu hanya menceritakan secara spesifik khusus tentang saudara kita ya Reginald itu nama aslinya, ya, bisa menjadi Yahudi dan bagaimana dia hidup dalam keyahudiannya, ya. Jadi kumparan tidak membidik sebuah cerita bagaimana ceritanya secara komunitas di Manado itu bisa ada komunitas Yahudi itu gimana ceritanya, tidak ke situ, ya. Makanya kalau ada penelitian itu akan lebih asik lagi, lebih menarik lagi. Kalau ini kan spesifik dia ke saudara Reginald, ya. Sekarang kita cari tahu dulu bagaimana saudara Reginald ini kok bisa menjadi Yahudi, ya. Ini begini. Menjadi Yahudi itu harus menunjukkan dua hal.
Pertama, ada surat silsilah keturunan atau tidak. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan, Yahudi harus Israel, Israel harus Yahudi. Nah, ini masalahnya Indonesia ini mau menjadi Yahudi ya. Ternyata ada jalan lain ya, way out, jalan keluar. Kalau dia memang tidak dapat membuktikan, harus ada convert. Dan convert itu harus di hadapan 3 orang rabi di depan. Atau 1 orang rabi dan 2 tokoh tua Israel yang selalu mengetahui keberadaan lokal J ya, setempat. Jelas pria yang baru secara legal diterima sebagai Yahudi tahun 2014. Jadi dia menjadi Yahudi itu tahun 2014 ya. Awal cerita permulaannya itu tahun 1999. Berproses tahun 2010 berangkat ke Israel. Nah, ternyata 2014 baru disahkan menjadi Yahudi. Kalau kita lihat di sini pelaporan ini ya, ternyata solusi yang diberikan ketika ada orang yang bukan Israel menjadi Yahudi itu seperti kesaksian ya, syahadah kalau di dalam Islam ya. Jadi itu di hadapan, ini aku ulangi lagi, dan convert itu harus di hadapan 3 orang rabi di depan. Jadi seperti pesaksian ada 3 rabi itu ya, atau 1 orang rabi dan 2 tokoh-tokoh Israel yang selalu mengetahui keberadaan lokal J setempat ya. Jadi dalam kontrol apakah dia hidup dalam nilai-nilai Yahudi atau bagaimana kan gitu. Jadi seperti persahadatan lah ya. Itu solusi yang diberikan kalau ada orang di luar Israel atau Goyim yang ingin menjadi Yahudi. Aku justru baru tahu ini. Ya, ini mungkin fikih mereka ya. Fikih itu biasanya ada di Talmud ya. Bukan di Torah, di Talmud ya. Tentang makanan ya, aku kasih tahu lagi. Nggak usah buka kitab lah ya, terlalu lama nanti. Ini kita baca yang sudah diringkas oleh kumparan ini. Berdasarkan Torah ya, makanan yang tidak kosher itu tidak halal ya, tidak layak konsumsi gitu maksudnya. Terbagi dalam beberapa jenis. Pertama, jenis makanan laut seperti udang, kepiting, dan lobster. Kedua, makanan pada bagian yang mengandung lemak dan darah, semisal lendir, lemak pada daging, termasuk babi. Jadi babi itu bagi Yahudi tetap haram ya. Aku ulangi. Pertama, jenis makanan laut seperti udang, kepiting, dan lobster. Itu. Kedua, makanan pada bagian yang mengandung lemak dan darah, semisal lendir, lemak pada daging, termasuk babi ya, itu harus hati-hati mereka ya. Itulah makanan-makanan yang diharamkan. Dan kita kalau belajar tentang Torah ya, hukum tentang kosher, tentang makanan kosher, Islam itu jujur harus mengakui bahwa aturan-aturan tentang makanan di Yahudi itu lebih berat ya, lebih berat. Aku dulu bertetangga dengan teman Kristen Advent. Kristen Advent ini bagian dari Kristen yang lain, yang tidak seperti mainstream ya. Dia lebih ketat lagi, minumnya itu air putih terus, dan ikan teri itu tidak mau, ikan lele tidak mau, karena mereka tidak boleh memakan makanan yang tidak bersisik ya, seperti lele dan teri mereka tidak mau. Kalau kita ambil contoh, kita lobster sudah makan, meskipun kepiting ini sebetulnya dalam teori hukum fikih kita juga debatable, karena dia hidup di 2 alam, apakah boleh atau tidak ya. Maka untuk kehati-hatian ya sudahlah, nggak usah dimakan ya. Selain kepiting juga banyak makanan kan. Itu untuk kehati-hatian ya. Aku tidak mengatakan kepiting itu halal atau haram, karena itu debatable-nya biarlah para fuqaha ya yang menentukan. Nanti kita tinggal mengikuti, atau kalau memang kita punya kemampuan untuk itu ya nggak apa-apa, memutuskan untuk diri sendiri ya. Jadi aku begitu, kalau aku tidak punya kemampuan untuk itu, aku memilih di antara para fuqaha mana kiranya yang aku ikuti. Tapi kalau aku punya kemampuan, maka aku menentukan untuk diriku sendiri gitu. Tentunya aku bagikan kepada orang lain, kalau orang lain mau mengikuti ya monggo, enggak ada masalah begitu ya.
Itu tentang makanan ya, tentang makanan. Jadi asik. Berikutnya aku cerita lagi. Sebelum aku dapat berita ini, aku dapat berita dari temanku yang kuliah ya, yang sekarang sudah menjadi dosen. Bahkan sudah doktornya itu kalau nggak salah di Australia dan melanjutkan kemana gitu ya. Ya orang penting lah sekarang. Kalau aku kan orang yang terkenal tidak penting. Dia tentunya punya banyak teman-teman mahasiswa ya, karena lobby-lobbynya sudah bukan hanya luar negeri, bukan hanya dalam negeri tapi sampai ke luar negeri gitu ya. Dia cerita begini, untuk teman-teman mahasiswa Yahudi yang itu menuntut ilmu di daerah Belanda dan sekitarnya ya, Belanda dan sekitarnya. Kalau mereka mau hunting makanan halal yang berhubungan dengan daging ya, sembelih menyembelih itu, mereka itu harus biasanya naik kereta api katanya. Itu masuk ke negeri Belanda. Bayangkan, untuk mengejar makanan yang kosher, yang halal, itu mahasiswa Yahudi itu yang sedang menuntut ilmu di Eropa itu harus masuk ke Belanda. Karena apa? Di sana banyak imigran-imigran dari Afrika, dari Arab yang notabene Islam. Nah, dari mereka lah mahasiswa Yahudi itu membeli daging. Coba sampai sebegitunya. Ya. Jadi Yahudi itu benar-benar ketat dalam memegang hukum-hukum Torahnya. Ini Yahudi yang teologis ini, ya. Kan Yahudi ada dua, ada teologis, ada politis. Nah, kita berbicara Yahudi yang teologis ini. Begitu ketatnya. Aku ulangi lagi, kalau kita di Al-Quran itu dijelaskan juga ya, banyak ayat-ayatnya di Al-Quran. Dalam konsep makanan halal dan haram, itu aturan dalam Yahudi lebih ketat. Ya. Lebih ketat daripada Islam. Islam itu ada kelonggaran. Seperti dalam Islam, onta itu sudah sama Allah sudah dihalalkan. Di perspektif Yahudi itu diharamkan itu. Ya. Banyak hal-hal lain kalau kita kupas satu persatu. Oke, dari situ kita tahu ya bagaimana makanan Yahudi itu sangat-sangat ketat sekali. Dan di sini judulnya ini, sekarang kita ke judul ya. Ke judul, label halal MUI jadi patokan umat Yahudi Manado pilih makanan kosher. Coba. MUI, Majelis Ulama Islam. Ya. Itu menjadi patokan. Karena apa? Karena Mas Yehuda Ben Abraham ya. Jadi Mas Reginald ini setelah diterima menjadi Yahudi tahun 2014, nama Yahudinya itu Yehuda Ben Abraham. Itu memang dia kesulitan dalam hal makanan. Maka pilihan terbaik dari yang ada, dia memakan makanan yang itu ada label halalnya dari MUI. Coba, sampai segitunya. Makanya judul kita kali ini, demi makanan kosher, Yahudi lebih memilih Islam daripada yang lain. Seperti mahasiswa yang ada di Eropa sana, mereka lebih memilih Islam dengan cara mengorbankan waktu, biaya ya untuk masuk ke Belanda. Nah, di sana ada imigran Afrika, Arab yang itu beragama Islam. Nah, dari mereka itu mereka beli daging. Coba, kenapa kok tidak ke yang lain? Aku nggak enak mau sebut yang lain ya. Demi makanan kosher, Yahudi lebih memilih Islam. Tuh, ya. Sekarang kita buka surat Al-Maidah ya, banyak sebetulnya ya, tapi kita ambil yang penting saja, yang kalian nanti bisa hunting sendiri lah ya. Jadi gini, kita itu boleh memakan makanan ahli kitab seperti tadi yang aku sudah tulis ya. Nomor apa? Al-Maidah 5 ya. Sebentar, aku cari ini. Surat Al-Maidah 5. Kau juga cari di bukumu ya, supaya kita sama-sama
membacanya. Kalau ada yang keliru nanti lebih enak untuk koreksinya. Oke, di sini Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 5. Ya, surat 5 ayatnya 5. Ini panjang, aku ambil yang penting saja ya, yang berhubungan dengan makanan. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan dalam kurung sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Coba. Ini Al-Quran yang bilang. Ya, ini Al-Quran yang bilang. Jadi makanan ahli kitab Yahudi. Nah, sekarang ahli kitab yang mana? Masalahnya di sini. Ahli kitab yang memang masih bisa disebut ahli kitab, mereka yang Yahudinya itu seperti Yahudi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa. Nasrani yang seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Isa. Bukan yang Nasrani kemudian menjadi Kristen. Ini bermasalah nanti ya, harus dipahami dulu. Yahudi dan Nasrani yang mana mereka masih berpegang teguh terhadap aturan hukum yang sudah disampaikan, sudah diajarkan, sudah diturunkan dari Allah lewat Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Isa. Yang itu yang boleh. Jangan nanti makan orang Kristen kamu makan. Bermasalah nanti. Makanya itu kenapa Yahudi itu tidak memilih lain, kok memilih Islam? Itu ya. Ya, teman-teman Yahudi juga seharusnya sih ya, karena agama itu abrogasi yang kemudian itu menggantikan dan melanjutkan yang lalu, itu sebetulnya semua yang dimakan Islam itu sebetulnya halal juga bagi Yahudi karena sudah terabrogasi seperti onta. Dalam hukum Torah, hukum Yahudi itu, Torah itu sebetulnya ya hukum ya. Jadi Torah Musa itu hukum Musa. Kita ambil salah satu onta misalkan ya. Dahulu memang oleh Allah diharamkan, tapi begitu di Islam dia sudah dihalalkan. Nah, otoritas yang membolehkan halal atau haram itu tetap kepada Allah. Karena Allah sumber dari segala aturan itu dari Allah, ya. Nah, masalahnya Yahudi tetap dalam keyahudiannya, dia tidak migrasi ke Islam. Kalau dia migrasi ke Islam, maka makanan yang dulu di Yahudi itu haram, di Islam sudah menjadi halal, begitu loh. Tetapi karena Yahudi tetap dalam keyahudiannya, tidak mau bermigrasi ya, bahkan mereka migrasi ke Nasrani pun tidak mau ya. Nasrani pun akhirnya mengulangi Yahudi, tidak mau migrasi ke Islam. Ya jadinya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam seperti itu. Padahal skema teologis dinullah tidak begitu. Seharusnya kalau kita taat semua, itu semua migrasi Yahudi, dari Milata Abraham migrasi ke Yahudi, Yahudi migrasi ke Nasrani, Nasrani migrasi ke Islam, begitu. Jadi dalam satu waktu hanya ada satu dinullah. Begitu loh. Cuman karena ketidaktaatan tuh ya Yahudi tetap Yahudi, Nasrani tetap Nasrani, mereka tidak melakukan migrasi. Oke, tapi terlepas dari itu ya, karena Yahudi tetap dalam keyahudiannya, Yahudi tetap memilih makanan Islam. Karena apa? Ini yang perlu kita tahu. Kenapa Yahudi itu ini kita belum bicara tentang sesembahan loh ya. Tentang siapa sebetulnya sesembahan kita. Nanti ada satu lagi video yang aku sudah katakan kemarin. Ini pengakuan Yahudi loh ya, bukan kita. Rabi Yahudi mengakui bahwa sesembahan Islam itu sama dengan sesembahan kami. Tidak beranak, tidak nampak, dan lain sebagainya. Kriteria-kriterianya itu sama. Tidak pernah mereka mengatakan bahwa apa yang disembah Yahudi itu sama dengan yang disembah Kristen. Tidak pernah. Karena Kristen itu tidak mengenal Tritunggal. Karena Yahudi itu tidak pernah mengenal yang namanya Tritunggal. Jadi yang disembah Yahudi itu ya yang disembah Islam itu. Hanya nanti penyebutan namanya yang berbeda. Yang ini perlu kecerdasan mereka yang memang kompeten dalam hal bahasa linguistik ya. Yang di sana YHWH, yang di sini alif lam lam ha.
di situ. Tapi sekarang kita akan fokus ke makanan saja lah ya. Jadi ini supaya teman-teman Kristen tahu ya. Ini aku memaparkan apa adanya loh ya. Supaya kalian tahu bahwa yang kalian sembah itu tidak sama seperti yang disembah Yahudi. Sementara yang disembah Islam itu sama seperti yang disembah Yahudi, dan Yahudi sendiri mengaku itu. Pertanyaannya, penyimpangannya di mana? Itu kalau di konsep sesembahan. Tapi kita fokus saja ke makanan, ya. Fokus ke makanan. Seperti kita tahu, Kristen perdana, ambilkan yang itu yang di itu menguak Kristen. Ya itu. Bisa nggak? Ya, tadi Bapak lupa nggak siapin. Nih, kalau kita baca buku ini bagus ini buku ini ya. Ini ditulis oleh saudara Yohanes Rahmat, alumni Leiden ya. Doktornya itu di Leiden ini ya. Menguak Kristen Yahudi perdana. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Yesus itu awalnya ya Yahudi gitu. Kan aku sudah gambarkan tadi abrogasi dari Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam ya. Jadi Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Yesus itu awalnya ya Yahudi. Jadi Kristen perdana itu bermula dari Yahudi. Sorry, aku sebetulnya lebih welcome menyebutnya Nasrani ya, karena kok kekristenan itu seperti ini, sebetulnya aku lebih welcome menyebutnya menguak Nasrani Yahudi perdana, sebetulnya begitu, tapi ditulis Kristen ya oke lah, yang penting kita tahu maksudnya ya, karena memang maunya penulis seperti itu, karena harus dipisahkan antara Nasrani dan Kristen itu beda ya. Meskipun teman-teman Kristen mengatakan tidak, ya enggak lah. Tentunya mereka bertahan begitu kan, sama Nasrani dengan Kristen. Ya jelas beda loh. Orang nama Kristen aja baru diketahui di daerah ada di Kisah Para Rasul itu ya. Nanti. Aduh. Aku harus buka lagi ya. Sebentar, kita akhirnya melenceng ke sini juga. Di Kisah Para Rasul sebentar karena kalau nggak kupas tuntas juga jadi masalah nanti. Bentar ya, intinya itu baru lupa aku nama kotanya itu. Nah ini ketemu, Kisah Para Rasul 11:26 ya. Ini Kisah Para Rasul 11 nomor ayatnya 26. Oke, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di Antiokhia. Aku lagi error tadi, mau nyebut Antiokhia aja sulitnya minta ampun. Jadi sebelum di Antiokhia orang tidak kenal Kristen tuh loh. Jadi kalau dari segi nama saja itu sudah beda antara Nasrani dan Kristen gitu ya. Oke, kok tak taruh situ, taruh sini aja ya. Oke. Apa sih perlu aku tunjukkan buku ini ya? Aku perlu tunjukkan tadi bagaimana kekristenan awal itu di Antiokhia. Antiokhia itu sekarang ikut teritorial. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut teritorial Turki. Ya, Antiokhia itu ikut teritorial Turki. Begini. Kalau kita lihat surat di Markus ya, ini untuk kita mengecek bagaimana sih kehidupan Kanjeng Nabi itu ya. Bahwa Nabi ya Isa atau Yesus itu disunat loh. Ya. Itu disunat. Ya. Sekarang pertanyaannya ya,
Sebentar. Pertanyaannya, sunat itu mengikuti hukum mana? Ya, sunat itu mengikuti hukum mana? Ya, ini kita buka Lukas 2 ya. Lukas 2 nomor ayatnya 21 ya. Dan ketika genap 8 hari dan maksudnya itu Yesus ya. Kalau kita lihat perikopnya itu Yesus disunat dan diserahkan kepada, ini bukan Tuhan, ini Tuan. Inilah kacaunya. Masalahnya kalau pembaca tahu ya nggak masalah. Kalau pembaca nggak tahu dikirain Simeon itu Tuhan. Ini diketik begini, Yesus sunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana ya. Sebetulnya Tuhan, tapi kalau Anda paham bahwa Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, ya nggak masalah ya. Ini disunat, Yesus disunat. Ini sunat. Ini hukum apa? Hukum Yahudi. Itu artinya apa? Nasrani perdana itu Yahudi, bos. Dan hukum Yahudi itu harus tetap terjaga gitu loh. Itu yang perlu kalian tahu. Itu hukum Yahudi. Maka Yesus itu Yahudi awalnya ya. Dan itu tertulis bahwa aku lihat lagi, 1 iota pun tidak boleh hilang. Itu di Matius berapa itu? Matius 5 nggak salah. Akhirnya kita melabrak ke sini juga ya. Sebetulnya tadi aku supaya singkat bikin kajian ya maksimal 15 menit itu ya. Akhirnya ke sini juga. Oke, sebentar. Ya. Itu ada di Matius 5:17 ya. Di Matius 5:17. 1 iota pun tidak boleh hilang. Hukum Torah itu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Hukum Torah sebetulnya hukum itu ya Torah artinya. Torah itu artinya ya hukum ya. Tapi orang sudah menulis begini ya. Oke lah, hukum Torah. Itu tidak boleh hilang. Hukum Torah itu hukumnya Yahudi. Gitu loh. Nah, masalahnya ya kita ambil yang lebih simpel aja supaya ini bisa kita pahami secara mudah. Di Imamat 11:7 ya. Imamat 11:7. Apa? Babi itu haram. Babi itu. Jadi orang Yahudi itu tidak mau makan babi. Babi itu haram. Nah, setelah di Islam Allah tetap mengharamkan juga. Ya orang Islam itu kan tunduk patuh terhadap aturan Allah. Ya kita tetap haram. Ini menjawab pertanyaan kenapa onta itu di Islam halal. Ya karena Allah sudah menghalalkan. Kalau Allah tetap mengharamkan seperti di hukum Yahudi, ya kita tetap haram. Gitu loh. Jadi halalnya onta itu karena Allah telah menghalalkan. Haramnya babi tetap haram sebagaimana di hukum Yahudi karena Allah juga tidak merubah hukum babi, tetap haram. Ini yang masalah bagi teman-teman Kristen, aku bilang bukan Nasrani. Babi ini ditambahin menjadi babi hutan. Itu loh masalahnya, ya. Jadi sepertinya mungkin terlalu sulit antara membedakan antara orang dan orang hutan, itu beda. Jadi kalau kesannya begini, yang haram itu hanya babi hutan, babi lain mereka hajar saja. Padahal tidak. Yahudi mengatakan babi jenis apapun selama itu babi itu tidak kosher, tidak halal. Ya. Nah, mereka lebih memilih Islam daripada yang lain ya. Aku hapuslah ini ya. Kenapa tidak memilih yang lain? Itu bukti bahwa Islam tetap memegang teguh aturan-aturan yang sudah ada sejak zaman Yahudi ini. Islam itu tetap berpegang teguh ya terhadap kalau kita bahasa Islamnya syariat atau lebih umumnya aturan aja lah ya, aturan-aturan hukum. Makanya orang-orang Yahudi itu lebih memilih makanan-makanan Islam dari agama yang lain itu. Nah ini karena alhamdulillah sudah masuk maghrib ya. Aku tutup aja kajiannya karena aku harus segera berangkat ke langgar atau musola. Dari kajian ini aku tanyakan beginilah.
seandainya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus sekarang itu ada turun ke bumi dan dia sedang lapar, tentunya dia butuh makan ya. Maka dia akan mencari warung. Yang pertama ya, ini ada warung makan Kristen. Ya, ini A. Ya, ini B. Ada warung makan Islam. Ini Yesus ya, atau Kanjeng Nabi Isa ini lapar. Dia mau makan, masuk ke warung. Pertanyaannya, yang dia pilih mana? Apakah Kanjeng Nabi Isa memilih makan di warung makannya orang Kristen, atau Kanjeng Nabi Isa akan memilih makan ya di warung makannya orang Islam? Itu pertanyaan dari aku dan silakan kalian jawab sendiri. Kira-kira yang mana? Apakah milih memakan makanan orang Kristen atau makan makanannya orang Islam? Dari sini saja, dari makanan saja kita sudah bisa menilai hal-hal yang lain. Bagaimana Islam itu tunduk patuh menjaga aturan-aturan Allah, ya. Makanan saja ini, belum seperti teologis yang aku bilang tadi tentang sesembahan, ya. Oke, sekarang silakan dijawab. Seandainya Yesus di bumi turun lagi, seandainya itu bisa iya bisa tidak. Tapi kan aku ada pada posisi yang tidak menerima sebuah pemikiran Yesus turun lagi ke bumi. Ya, makanya aku bilang seandainya Yesus sekarang turun ke bumi dan dia lapar, dia akan masuk warung makan Kristen atau warung makan Islam? Itu pertanyaan dari aku dan segera jawab. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya. Dan ini aku akan segera kelanggar. Oke, akhir kata aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.